Nah, si Bu Gatot ini kan dibuka, uang ada puluhan, ratusan, ada puluhan, 50 ribuan. Kok banyak. Wah, aku nek di rumah ini ya aku ya merasa nggak nyaman tau Kak, uang sebanyak ini. Akhirnya gini Mas Yodi, dia akhirnya membawa bungkusan itu ke bank, mau ditabung aja lah pokoknya. Nek ke bank kan malah aman kalau nyimpen. Karepnya seperti itu maksudnya dia seperti itu. Dibawalah bungkusan tersebut, dia jalan. Nah, gitu kemana, terus si Mawar sama si Gatot itu mencari ibunya kok nggak pulang-pulang sampai larut malam itu nggak pulang-pulang, kenapa? Terus tanya tetangga-tetangga, tadi katanya ke bank. Dia pun akhirnya pergi ke bank, tapi belum sampai ke bank itu di sebuah jalan ada kerumunan orang saat itu. Terus akhirnya ada apa? Ternyata di situ tuh ada itu Mas, ibunya itu ternyata sudah meninggal. Oke teman-teman, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya teman-teman. Ini kita berada di Tanya Mas Pur lagi ya. Ya, betul sekali Mas Pur. Ya. Nah, jadi teman-teman, kita balik lagi di sesi Tanya Mas Pur nih. Nah, kebetulan di samping saya sudah ada Pak D. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, karena kita waktu itu sempat collab ya Pak D ya. Ya kan Mas Pur. Nah, sekarang Pak D datang ke sini lagi, kita mau ngobrol-ngobrol ya Mas Pur, Pak D. Dan malam hari ini Pak D akan membagikan cerita pengalaman Pak D yang mungkin cukup ini ya, horor ya Pak D ya. Ya, cukup. Nah, horor nanti kita ceritakan aja. Nanti kita coba simak gimana Pak D untuk nyeritain ceritanya itu seperti apa ya. Pasti teman-teman juga pada penasaran nih, ya kan Mas Pur? Ya. Nah, mungkin sebelumnya terima kasih ya untuk Pak D udah menyempatkan sama-sama Mas Pur ke Mas Pur Channel lagi. Setelah kemarin kita kolaborasi untuk penelusuran ya Pak D. Dan di sesi ini sebenarnya clue-nya nanti bisa untuk pesugihan, mungkin ada sangkut pautnya juga nanti ya D. Iya. Ceritanya ada ya, menyangkut tentang pesugihan. Ya, betul sekali. Jadi tetap ikuti Mas Pur Channel, tonton videonya sampai habis. Dan mungkin Mas Yodi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu ke Pak D ataupun mau nambah apa gitu. Mungkin langsung pada cerita Pak D aja nih, karena saya juga cukup penasaran nih, gimana nih ceritanya Pak D ini. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang lagi Mas Pur sama Mas Yodi. Dan kali ini saya akan menceritakan ya. Semoga horornya nambah. Ya, betul. Jadi ceritanya itu tahun 2014 2015. Dan itu cukup membuat mencengangkan saya sebenarnya. Sebagai praktisi ilmu itu seperti itu. Metafisika gitu ya. Di metafisika. Itu saya memang tidak pernah menemukan makhluk semacam ini. Sebelumnya jadi saya menceritakan mengenai ada 3 anak gadis itu. Kira-kira ya umurnya 20-an tahun, mungkin ada yang 25 sampai 30 tahun kayaknya. Oh ya. Saya sebut bukan nama aslinya ya ini. Ya. Kita sebut bunga-bungaan aja deh. Bunga-bunga aja. Seperti itu kan nama samaran. Samaran kayak dia itu ya, surat kabar itu. Betul. Itu namanya yang pertama adalah Mawar. Mawar ya. Yang kedua ini Melati. Yang ketiga ini Anggrek. Anggrek ya. Itu aja ya. Ya. Jadi si Mbak Mawar sama Mbak Anggrek sama Melati ini memang ingin mengadu nasib ya. Dulunya adalah pelayan di sebuah rumah makan di Jakarta. Dan suatu saat ada selebaran atau pengumuman apa gitu, dia ada tawaran pekerjaan yang lebih bagus itu di kota Semarang. Dan akan disalurkan ke luar negeri, kan itu kan sebuah
kayak tawaran yang menggiurkan mereka. Ya. Mungkin kan karirnya akan naik gitu. Ya, mungkin dari situ juga itu sebuah peluang untuk ini ya Mbak Melati, Anggrek dan Mbak Mawar ini ya Pak De. Ya, itu kan cukup apa ya, menarik. Ya. Akhirnya mereka resign dari rumah makan yang di Jakarta, lalu berangkat ke Semarang saat itu bertiga, sampai di sana ada penampungan kayak mes gitu. Loh, kok tidak bekerja di resto seperti yang dibilang, atau mungkin pelatihan nggak ada, ya cuman di mes, di kamar-kamar gitu. Lalu suatu saat kok aneh ya, dan ada sesi-sesi foto saat itu. Kok kenapa fotonya kok pakai pakaian minim itu saat itu. Lah mulai curiga si Mawar ini kan, loh, kok kita kayak gini ya, bilang sama Melati, kok kayak ada yang aneh, masa kita foto kok pakai rok mini, terus fotonya harus bergaya gitu kan. Opo masuk rumah makan kayak gini, nanti di luar negeri masuk kayak gini. Lalu bertiga sepakat untuk keluar dari tempat itu saat itu. Oh, jadi kabur gitu ya dia? Ya, kabur. Pokoknya nggak suka bahwa kok kayaknya kita diperdaya itu, dihapusi itu. Kalau bahasa Jawanya dihapusi itu. Dibohongi lah. Akhirnya si Mawar, Melati sama Anggrek ini, yuk kita keluar dari dari mes ini. Caranya gimana? Besok pokoknya kalau ada pintu buka kita langsung keluar aja. Bawa tas seadanya, bawa uang seadanya, kita keluar gitu. Tapi bentar Pak De, ada yang mau saya tanya ini. Berarti kan Mawar, Melati sama Anggrek ini mereka mendapat sebuah tawaran pekerjaan gitu ya? Ya. Nah, tawaran itu tadinya bekerja di tempat apa seperti restoran gitu ya? Restoran tapi di luar negeri yang tawarannya di luar itu. Negeri. Nah, tapi mereka cukup curiga karena memang untuk seleksi itu tadi karena harus sesi foto. Sedemikian seperti itu ya, supaya apa ya, foto syur itu. Jadi mereka mulai curiga di situ. Ya. Dan akhirnya mungkin ini apa, bukan ini abal-abal seperti itu ya. Abal-abal. Terus dibuat apa, make upnya menor gitu kan. Dia juga mulai curiga. Ya mungkin tiga gadis ini mungkin sudah punya pemikiran kalau disebutnya itu human trafficking ya, ya bisa, perdagangan manusia. Nah itu kan sebenarnya kan menakutkan juga bagi mereka. Akhirnya jadi mereka akhirnya keluar gitu dari tempat itu. Nah itu terus akhirnya dapat angkot saat itu, dan angkot itu menuju Solo 3. Jadi uangnya yang dibawa itu cuma cukup untuk ke Solo 3. Solo 3 itu kan dia berhenti di situ, di daerah ya kayak jalan-jalan apa ya, kayak pedesaan gitu. Mungkin Solo 3 pinggiran itu. Ya. Terus setelah itu apa yang terjadi sama Mbak Mawar, Melati sama Anggrek ini Pak De? Ya bingung, turun dari angkot tuh ya bingung. Wah ini uang kita habis ya. Ya dia cuma di halte gitu, tengok-tengok gitu. Menunggu gitu. Ya tiba-tiba ya bingung, nanya sama Mawar, kamu uangnya berapa? Tinggal berapa? Tinggal 10.000 ya. Kamu berapa? 5.000. Nggak cukup, kalau digabungin nggak cukup. Terus bingung, tiba-tiba ada ibu-ibu datang menghampiri mereka pakai motor, pokoknya motornya lama gitu. Terus menghampiri tiga gadis ini. Loh Mbak, kalian di sini tuh ngapain ini malam-malam ya? Jam 1 malam ya ini. Terus ibu itu menawarkan tempat tinggalnya, Ambok tinggal sama saya dulu sambil mencari apa, uang atau mungkin ngumpulin uang gitu. Saya punya warung ini, warung kopi. Kalau Mbak mau apa ikut kan bisa bantu saya, terus bisa ngumpulin uang. Nah kalau dapat tawaran itu langsung mereka ya seneng. Oh ya, ibu baik. Terus mereka akhirnya ikut ibu itu satu-satu, diboncengin satu-satu. Dan sampailah mereka di rumah ibu itu. Rumah itu memang rumahnya nggak terlalu besar sebenarnya. Dan tidak tembok seperti rumah pada umumnya. Jadi dindingnya masih
gedek itu lah, Ya. kalau bahasa Oh. Jawa itu gedek. Ya masih sederhana lah ya. Ya. Kalau Rumahnya. masih bambu-bambu gitu loh. Ya. Nah, berarti tiga gadis ini saat sudah melarikan diri dari tempat itu tadi, mereka sempat kehabisan ongkos gitu ya Pak De? Ya, Naik angkot sampai ke Solo Tigo, akhirnya kehabisan ongkos, terus dihampiri sama ibu-ibu tua itu tadi, Iya. dan terus ditawari pekerjaan itu tadi ya? iya. Terus kelanjutannya seperti itu, terus seperti apa Pak? Nah, itu kan ditawari pekerjaan. Pokoknya kamu di sini beberapa hari ini ya ngewangi saya, tapi membantu saya. Maksudnya bahasa Jawanya seperti itu. Iya. Membantu saya. Jadi saya jualan kopi, jualan makanan kecil, ya kalian bantu. Itu 3 orang itu. Oke, karena nggak ada uang ya wis kita ngumpulin itu di situ. Akhirnya ikut-ikut ibu ini. Ibu ya kira-kira usianya 60-an tahun gitu. Mau ke arah 70 gitu. Terus ya mereka bantu, tapi ada satu syaratnya ya. Ibu itu bilang boleh nginep di sini, tidur di kamar ini, tapi satu lagi jangan pernah ke kamar yang satunya. Dia nunjukin kamar yang dekat kamar mandi itu saat itu. Jadi ada kamar yang memang jangan dimasuki, yang hanya masuk cuman saya. Kalau kalian bantu di sini boleh, kalau cuci piring langsung ke belakang, itu jangan belok-belok itu Mas Jody. Ya. Berarti setelah ditawari oleh ibu ini, mereka ikut ibu itu terus bekerja sama Ya, ibu itu beberapa hari gitu. Tapi habis itu dari 3 gadis ini, apa ada yang sampai berani membuka kamar itu tadi Pak De? Nah, sebut saya saja itu Mbak Mawar itu. Mbak Mawar itu merasa kok mosok gitu, anaknya memang agak apa ya, kayak berani itu, tomboy gitu loh. Tomboy. Ya. Tapi bukan tomboy ngantuk ya, tomboy ya. Tomboy ngantuk itu kan obat ngantuk, Ya. tapi tomboy, bener-bener tomboy. Pokoknya kalau cowok, Ya. mosok kok nggak boleh masuk ke kamar yang dekat itu tadi, apa? Dekat toilet sama tempat cucian piring, mosok nggak boleh. Nah, suatu saat ibunya itu baru belanja ke pasar. Nah, dia berani masuk. Nah, si Melati itu, kok kamu kok ke situ gitu loh. Itu loh Michael. Iya. Nah, saat itu Mbak Melati itu melarang sama Mbak Mawar, jangan ke situ, wong kita tidak boleh masuk. Tapi akhirnya Mbak Mawar, pokoknya aku pengen tahu ngosok ada kamar nggak yang tidak boleh dimasuki. Itu Mas Kur. Terus dia memang kamarnya itu tidak pakai pintu kayu gitu, enggak, cuman ditutupi gorden itu loh. Jadi dibuka lah gordennya, seret. Memang kamarnya ya biasa-biasa aja, tapi tidak ada tempat tidur, tidak ada. Di situ nggak ada, cuman ruangan tok gitu, cuman ruangan 3x3 lah. Nah, di situ tuh ada 3 guci, 3 apa ya? Kayak guci gede itu apa? Gentong itu loh. Gentong itu loh. Gentong itu ada 3, cuman ditutupi sama taplak. Jadi 3-3-nya ditutupi sama taplak. Nah, kok cuman ada itu sih Mawar sudah mulai curiga. Mana nggak ada kasurnya, nggak ada lemari. Nah, akhirnya dibuka itunya, taplaknya. Wah, heran, terkejut dia. Karena di dalam gentong itu isinya nggak air. Kan biasanya gentong kan isinya air. Buat air. Wah, itu enggak. Isinya itu malah ada mas-masan, jadi ada cincin, ada kalung, ada juga koin-koin emas, ada juga uang-uang, pokoknya campuran itu. Pokoknya hartanya banyak di situ. Gentong yang satunya juga isinya cuman uang, perhiasan itu juga. Yang ketiga juga. Saking bingungnya dia keluar. Wah, kok malah jedek toh itu, wong rumahnya jelek kok. Di situ ada harta yang cukup banyak. Itu kan dia langsung keluar toh. Saking gugupnya dia keluar. Akhirnya si ibu ini pulang dari belanja dan melihat gelagatnya si Mawar mulai curiga. Lalu dia langsung masuk ke kamar. Loh, kok gordennya terbuka, terus gentongnya juga nutupnya nggak rapi gitu loh. Taplaknya itu mabul-mabul itu loh, maksudnya berantakan itu. Terus, Mawar, kamu tadi masuk sini loh Mbak. No, terus itu Mbak Mawar merasa mengelak. Enggak ya. No.
Tapi wah ini tadi kamu kayaknya dari 3 orang ini yang paling aneh kamu loh tatapannya gitu. Gitu Mas Yodi. Terus dia merasa nganu toh ya akhirnya ngaku terus, tapi dia kan berani. Ibu ini apa bohong ya? Wong rumahnya itu kayak gini tapi perhiasannya banyak. Bagaimana ibu ini? Berarti kan selama ini membohongi kami. Sebenarnya ibu ini kaya. Terus udah jangan banyak bicara lah. Oh gitu loh. Jangan banyak bicara. Yang penting kamu udah masuk sini toh. Itu kan urusan saya, bukan urusan kalian gitu loh. Kalian di sini kan bekerja selama ini, terus tak kasih uang, tak kasih gaji. Terus kalian kan pengennya pulang, ya sekarang pulang aja. Dikasih uang, pulanglah mereka ke Jakarta, Mas Yodi sama Mas Kur. Ya pulang, 3 orang ini pulang naik bis sampai Jakarta. Nah di Jakarta ini memang mereka itu bukan warga Jakarta ya. Jadi mereka juga merantau ada yang dari Bekasi, Tangerang, dan juga dari Bandung. Ini 3 orang ini. Jadi di Jakarta ini cuma bekerja dan ngekos. Nah itu terus dia saat itu ini ada tragedi yang cukup ngeri juga di kos ini juga. Akhirnya si Mbak Mawar, Mbak Melati, nah ini terornya kan jadi yang masuk kan Mbak Mawar. Mbak Melati ini tiba-tiba sakit, sampai di Jakarta sakit kayak meriang gitu. Terus tidur itu 2 hari nggak bangun. Akhirnya tidur selamanya. Ini Melati ya. Melati tahu kok malah tidur lamanya. Terus akhirnya diberitahu keluarganya dijemput. Biasa mungkin tadi dari perjalanan kesel, kecapean kan kayak gitu, mungkin masuk angin terus kesel sakit bablas. Bukan kena pandemi ya. Belum ada saat itu. Terus yang satunya yang itu tadi anggrek toh. Anggrek juga beberapa minggu kemudian juga sama. Jadi meriang tidur selamanya juga dijemput. Bapak kok aneh. Nah, di situ itu di kos-kosannya itu juga ada induk semangnya itu loh. Jadi ibu kosnya itu tinggal sama anaknya di situ. Anak perempuannya namanya tak samarkan itu aja. Namanya Kamboja. Kamboja ini masih bunga lagi ya. Bunga wangi. Itu. Nah, itu si Kamboja itu juga deket sama Mawar ini. Itu sama. Si Kamboja itu ya sama. Beberapa hari setelah kenal itu juga sakit-sakitan. Terus tapi sempat juga kesurupan ini Mas Kur. Jadi yang si Kamboja anaknya ibu kos itu ibu kosnya yo nak marahin si Mawar toh. Kok semenjak kenal kamu kok jadi aneh anak saya di kamar terus habis itu teriak-teriak kayak orang gila itu. Nah, si Mawar kan bingung. Dia cari-cari orang pinter saat itu. Cari orang pinter, tanya nggak ada di Jakarta. Nggak tahu, mungkin dia kan minim loh pergaulannya di Jakarta itu. Dia orang perantauan Mas Yodi, jadi nggak tahu mana ya harus menghubungi orang pintar atau menghubungi Pak Ustadz atau siapapun, dia nggak tahu. Terus akhirnya ketemulah teman saya namanya Mas Jarot. Nah ini nggak tahu sih ini juga nama samaran. Bukan tahu sih samaran. Takutnya kalau ada yang tersinggung. Betul. Di Mas Jarot ini jadi orang dari Jogja sebenarnya, sama seperti kita semua nih. Dari Jogja, dia ada tugas di Jakarta. Memang kenal sama Mawar ini. Terus ini cerita sama si Jarot ini, Mas, kamu punya kenalan orang pinter enggak? Nek orang pinter saya nggak kenal, tapi nek temanku mungkin bisa bantu kamu gitu. Nah, temen itu yang dimaksud adalah siapa? Saya. Tapi saya nggak pinter sebenarnya. Ya, IQ-nya biasa. Nah, kalau mau cari orang pinter, universitas banyak ya? Mungkin di Jogja itu banyak universitas. Jadi mungkin ingatnya saya. Tuh, terus si Jarot ini menghubungi saya. WA saya ini. Gue masih seneng persetanan itu. Persetanan opo? Mengenai opo gitu. Ini ada temanku sedang ada masalah, itu dia cerita sampai dari itu tadi, dari Semarang sampai
Solo Tigo diceritani namanya si Mawar. Nah ini kebetulan yang sakit sekarang ini anaknya ibu kosnya. Terus itu kayak orang kesurupan, kadang enggak, terus sakit-sakitan gitu. Bisa enggak kamu nyembuhin? Ayo kalau jarak jauh ya piye gitu kan, saya di Jogja. Ya. Anunya di Jakarta. Orangnya di Jakarta, ya mengenone telepon-teleponan. Nah itu memang dia itu Jarot itu ya termasuk orang yang berada toh. Yes, pokoknya ngene wae, kamu tak pulsa tak iseni terus ning kowe ngewangi gitu. Ya. Di sini lu sama dia. Ya lumayan itu saya jadi internet gratis. Internet gratis lama. Ya. Tapi ya kon ngewangi itu dikit-dikit ditelepon sama Mawar itu tadi. Itu Pak De, gimana ini? Teman saya yang Kamboja ini, anak kos ini kok anak ibu kos ini kok sakit-sakitan terus, bisa disembuhin enggak gitu. Nah, tak pikir kan kalau saya punya pengalaman kan kayak makhluk-makhluk kebanyakan itu kayak pokoknya cara mengatasinya sama gitu. Saya pikir saya tembak dor gitu, maksudnya biar saya lebur gitu Mas. Ya. Gimana Mas? Coba terangin dulu cara melebur itu. Ya. Jadi memang sebenarnya bisa dari jarak jauh ya. Akan tetapi ini kalau saya nge-track dari cerita Pak Adi ini tadi, memang sosoknya ini bukan sosok biasa seperti itu Pak Adi ya, yang gampang diusir ataupun gampang dileburkan itu ya, bahkan biar nggak ganggu seperti itu susah. Karena memang ini ada ikatan gitu, dalam artian ikatan itu kontrak ya? Ya, ada kontrak seperti itu Pak Adi. Nah, nanti kontraknya seperti apa dan sosoknya seperti apa itu nanti di akhir-akhir aja Pak. Oh iya, saya teruskan lagi ya, berarti Mas. Nanti terusin di itu nah, aja. itu tadi lah kita itu saling calling-callingan itu tadi. Terus saya leburkan gitu. Memang si Kamboja itu sudah sembuh saat itu, sudah sembuh. Biasalah, sudah sembuh toh. Ibu saya ya wes seneng gitu loh. Tapi tiba-tiba sakit lagi, meriang lagi. Terus ya 2 hari sakit, tidur terus. Nah, bablas juga. Ya, tidur selamanya juga. Nah, si itu ibu kosnya itu terus minta telepon saya. Saya dionek-onek gitu. Koyo saya itu iso menyelesaikan itu loh. Tapi memang sulit, saya bingung ki opo makhluknya tadi kan. Saya juga agak ini raksasa model apa gitu. Model apa, karena ketika saya tembak tadi dor gitu kan harusnya kan udah nggak ada, udah keblokir atau sudah kembali. Tapi ternyata setelah saya track gitu loh, jadi makhluknya itu bisa memecah itu loh Mas. Ketika kita dor gitu memang kayak lebur, tapi bangkit lagi malah jadi 2. Nah kayak gitu, kita lebur lagi jadi banyak. Tuh kan saya bingung gitu. Nah terus ini kemudian kan si Mawar ini merasa nggak enak karena anak ibu kosnya sudah meninggal saat itu. Terus dia akhirnya keluar dari kos itu. Nah setelah itu dia ikut kayak tukang bubur ayam itu loh. Jadi ibu-ibu tukang bubur ayam ini memiliki 1 orang anak laki-laki saat itu. Tentu kita sebut ibunya itu coba. Yang anaknya ini kita sebut si Gatot. Ya. Pokoknya gagal total. Gatot ini nanti kowe nginep di rumahku aja, di rumahku banyak kamar. Si Mawar ini. Kalau kamu pulang kan malah kamu kan lagi bingung dengan keadaan cemas toh karena teman-temanmu meninggal. Kamu ikut saya aja si Gatot itu tadi. Sama ibu Gatot, Bu Gatot. Ibu Gatot itu. Nah itu. Terus ya akhirnya si Mawar itu ikut si Gatot itu beberapa hari. Nah tapi itu terornya nggak sampai di situ. Suatu hari si keluarga Gatot ini kedatangan tamu. Jadi waktu saat itu si Gatot sama Mawar itu lagi pergi. Jadi di rumah itu cuma ada ibunya Gatot. Gatot itu langsung ada tamu, ibu-ibu ya sama ibu-ibu, tapi datang dari Solo Tigo ngakunya.
Bu, saya datang cari Salatiga, saya mau nitipin uang. Loh kok uang? Itu si ibunya Gatot itu, kok uang? Kok malah titipin uang? Emang uangnya berapa, Bu? Ini uangnya. Dia membuka bungkusan dari bungkusan plastik itu. Dibuka. Ini jumlahnya 32 juta. Saat itu jumlahnya seperti itu. Saya titip ini, Bu. Tuh, Mas Pur. Terus ya. Terus Ibu Gatot itu, oh ya, nanti saya terima uangnya besok atau nanti sore tak ambil lagi gitu. Ibu itu pun pergi yang dari Salatiga itu. Saya titip ya, Bu. Saya takut bawanya gitu. Ya. Nah, si Ibu Gatot ini kan dibuka, uang. Ada puluhan ratusan, ada puluhan 50 ribuan. Kok banyak. Wah, aku nek di rumah ini ya aku ya merasa nggak nyaman tau Kak, uang sebanyak ini. Akhirnya gini Mas Yodi, dia akhirnya membawa bungkusan itu ke bank, mau ditabung aja lah pokoknya. Nek ke bank kan malah aman tau betul. Karepnya seperti itu maksudnya dia seperti itu. Dibawalah bungkusan tersebut, dia jalan. Nah, Mbuh gitu kemana, terus si Mawar sama si Gatot itu mencari ibunya kok nggak pulang-pulang sampai larut malam itu nggak pulang-pulang, kenapa? Terus tanya tetangga-tetangga, tadi katanya ke bank. Dia pun akhirnya pergi ke bank, tapi belum sampai ke bank itu di sebuah jalan ada kerumunan orang saat itu. Terus akhirnya ada apa? Ternyata di situ tuh ada itu Mas Gur. Ibunya itu ternyata sudah meninggal. Jadi ada sebelahnya ada ini kantong itu tadi. Uang itu tadi ya. Tapi nggak uang itu Mas Yodi. Isinya apa? Jadi yang tadinya uang itu yang dilihat Ibu Gatot itu uang, ternyata isinya daun kering itu Mas Gur. Iya. Lucu tuh. Jadi tadinya uang, jadi itu. Nah, terus ya itu kan bingung dong. Wah, si Gatot ya mulai kan, berarti ngeri ini musuhmu ini Mbak Mawar ini. Musuhmu, kamu cerita kemarin itu berarti musuhmu itu bukan makhluk halus, ini kok manusia ini. Kan tadi tamu katanya, tetangga-tetangga cerita ada tamu gitu. Ada menemui tamu. Berarti kan manusia. Berarti ini bukan makhluk. Iya ini. Akhirnya Mawar telepon saya. Ayo, Pak, ini ada yang kasus lagi. Kasus apa kan rampung tadi? Enggak, gini dia cerita, saya sedang nginep di tukang bubur ini tadi. Terus si ibu tukang bubur ini meninggal karena ada uang ini tadi, uang daun itu tadi meninggal. Kira-kira itu masih makhluk yang sama atau tidak? Saya kan bingung ya. Mosok iso mewujud menjadi padat seperti ya, Mas Ko, saya, Mas Yodi itu nggak mungkin toh. Ternyata iya, memang itu, dan itu memang punya misi untuk moyak si Mbak Mawar ini, mengejar terus. Jadi orang-orang di sekitar Mbak Mawar ini diambil karena memang pesugihan yang dianut oleh Bu Salatiga itu memang harus mengambil nyawa. Ya. Lu harus makan setiap 3 hari, harus makan terus. Dia harus makan. Jadi kalau Senin meriang, Selasa tidur, Rabu bablas. Ya. Pokoknya gitu. Setelah itu, terus ini ketika saya tracking itu ternyata ini masih kayak ngincer terus si makhluk ini. Jadi ngincer keluarga ini tadi, tukang bubur ini. Ya. Dan kayaknya yang diincer anak laki-lakinya si Gatot ini. Lalu kamu bisa doa apa gitu, saya bilang sama si Mawar, aku misalnya cuman ayat kursi gitu. Ya itu bagus itu, coba besok pokoknya kalian jangan keluar dulu di dalam rumah. Kalau ada ibu-ibu umur 60 sampai 70 datang, pokoknya kalau maghrib itu jangan keluar. Pokoknya maghrib jangan keluar di dalam rumah. Itu kalau datang jangan kamu bukakan pintu, kamu di dalam rumah bacain ayat kursi itu, doa ayat kursi itu, gitu. Saya bilang saat itu gitu. Nah, bener Mas Bos. Jadi Mas Yodi itu datang, si ibu-ibu datang. Jam berapa ya? Saat itu ya jam 9 malam itu datang. Kudu datang.
tok 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 gitu. Wah, itu telepon, saya juga masih telepon sama Mawar, telepon langsung, Pak De, ini kok yang dimaksud Pak De yang datang. Saya tak lihat dulu, aku ya radong kan itu jarak tuh. Ya bener Mbak, coba sekarang kalian berdua baca doa dulu. Bacalah doa itu sambil si Gatot buka kordennya, jadi mengintip itu, mengintip dari dalam ruangan. Itu akhirnya didoakan, baru tangannya putus. Jadi kayak mana gini loh, tiba kotak. Kaget tuh si Gatot. Kok ini manusia apa ini? Manusia apa bukan? Kok tangannya bisa putus? Langsung begitu putus, si ibu itu lari. Berarti tangannya dipegang lagi, diambil, lari. Pokoknya pergi dari situ. Nah, saat itu terus Mawar merasa nggak enak sama Gatot karena ibunya sudah meninggal dan Gatot juga sendirian harus meneruskan usaha si bubur ayam ini tadi kan. Akhirnya ya wis gini aja, Mas Gatot, terima kasih sudah menampung di sini dan mohon maaf karena ada kejadian yang mungkin tidak mengenakan bagi Mas Gatot. Saya pergi dari sini, saya tak pulang ke Bandung gitu, Mas Pur. Jadi ini aslinya Bandung, Mbak Mawar ini. Nah, akhirnya dia pun pulang ke Bandung. Dia merasa, ya wis lah, aku kudu pulih ke rumahnya ibu dan adikku aja, pulang ke Bandung. Jadi Bandungnya itu bukan kota Bandungnya, jadi pinggiran itu. Pinggiran dia pulang. Lalu dia menceritakan semuanya pada ibunya. Ini dan dia bilang kalau selama ini dibantu Pak D, ya saya ini. Terus gimana Pak D ben aman gitu loh, supaya aman bagaimana gitu. Dan saya bilang, yo boleh kamu pulang tapi jangan keluar dulu selama 7 hari ini. Karena ini masih diintai terus kamu itu, masih diawasi. Karena selama kamu itu bersinggungan dengan orang, nah orang itu akan menjadi inceran si makhluk ini. Karena kamu itu kayak kayak radar itu. Digolek terus, dicari. Terus saat itu ya memang 7 hari kan ya jenenge orang itu kalau 7 hari di dalam rumah ya nggak betah toh. Kalau Mawar mungkin yo gimana, wong memang pilihannya aku supaya nggak kena musibah kan, dia mau, ibunya mungkin ya mau. Ngasih adiknya ini yang namanya Anang tapi nama sebenarnya. Ya tapi bukan penyanyi itu. Penyanyi. Jadi si Anang ini merasa bahwa ngopo toh kayak gini tuh nggak ada, cerita-cerita kayak gini tuh kan mitos gitu loh. Nggak percaya. Dia pun ngeluar, aku nggak betah tuh, aku pengen main malam-malam ngopo, malam minggu. Keluarlah dia. Akhirnya dia keluar, terus ini ibu sama Mawar ini kan di rumah. Ini juga sudah 1 hari lamanya nggak pulang si Anang ini. Dia telepon saya, Pak De, ini adikku kok nggak pulang-pulang seharian, mbok dicariin toh. Itu saat itu, ya tak cariin toh, waduh, kayaknya udah nggak ada nyawanya ya Mbak Mawar. Wah beneran Pak De, orang ngomong kayak gitu. Wong aku kena musibah kok Pak De malah kayaknya gitu, saya sinyalnya nggak hidup lagi ini adikmu. Beneran saat itu dikabari dari kepolisian, malah dari kepolisian bahwa adiknya memang sudah meninggal, Mas Pur. Jadi sudah meninggal di pinggiran jalan tol, itu ada tamanan itu. Nah di situ tuh meninggal, dan bajunya ya sama waktu pergi itu, celana pendek jeans, celana kaos putih. Nah itu dipakai saat itu. Jadi di situ sudah membujur kaku gitu. Terus saya flashback, kenapa kok seperti itu? Ternyata itu si sosok ini berubah menjadi cewek cantik, cewek muda, pokoknya menggoda gitu loh. Kenalan berdua, akhirnya pokoknya melakukan hubungan yang kayak gitu. Diajak mojok gitu. Mojok. Nah begitu mojok, selesai mojok,
Ya selesai 12, juga nah, nyawanya ya. Dan itu sampai diliput di TV swasta itu. Jadi TV yang berita-berita itu ada dulu, tapi tahun 2014 itu tadi. Jadi pernah diliput itu Mas Kur. Jadi Ya. memang ditemukan seorang pemuda gini, tapi memang dikira ya bunuh diri karena ada jeratan di lehernya kayak merah-merah itu lehernya. Terus memang ya dikebumikan secara seadanya saat itu ya, karena memang Mbak Mawar ini bukan dari keluarga yang berada ya biasalah pokoknya. Kok ini di-blok dulu Mas Kur. Ya, ya. Ini sudah mulai Mas Kur ini. Saya ada kayaknya mau kita doa dulu ya masing-masing. Itu Mas kameramen juga. Ada gelombang tadi. Ya. Mak deg-deg gitu tadi. Di-blok dulu ya. Ya. Kita teruskan lagi. Teruskan lagi ya. Karena sudah mulai memuncak ya. Ceritanya tadi kan. Ya. Sudah dikuburkan, si Anang sudah dikuburkan, ya sudah, saya kira sudah selesai. Sudah beberapa hari ya, mungkin beberapa minggu, saat itu saya lupa ya, mungkin sudah lewat ya, dari 2 minggu. Tiba-tiba saya mendapatkan telepon itu Mas Kur. Ya. Telepon dari Mbak Mawar itu tadi. Ternyata yang nelpon itu bukan Mbak Mawar Mas Kur. Loh, bukan? Ibunya. Oh, punya Mbak Mawar. Ibunya Mbak Mawar. Dia bilang, Pak De, mbok ditolongi karena Mbak Mawar ini sekarang dari tadi sudah 6 jam tidur nggak bangun-bangun. Itu. Terus saya mencoba mendoakan itu, tetap nggak bangun. Nggak bangun itu sudah sehari. Jadi sudah berapa? 12 jam itu ya. Ya. Terus tak tanya lagi, besok paginya tanya lagi, jam 10 pagi tak tanya, udah bangun belum Bu? Belum. Wah sudah, ayo Bu. Wah ini beda ini bukan tidur biasa ini. Ini tidurnya kayaknya udah dibawa ke sana nih, dibawa ke alam si sosok ini, sosok pesugihan ini tadi. Ya. Nah, terus gimana caranya? Saya ingat saat itu pernah ada pelajaran bahwa kalau orang yang kayak nggak sadar gitu disadarkan dengan makanan yang dia sukai. Jadi kayak makanan yang memang berkuah dan ada asapnya itu loh. Ya, ada ininya, baunya. Ada baunya dan ternyata saat itu yang disukai bakso. Terus saya minta ibu dari Mbak Mawar ini membeli bakso saat itu. Dia langsung pergi, numpak angkot, pulang lagi membawa bakso, buka masih mangkok di sebelahnya Mbak Mawar ini tidur. Nah akhirnya bangun Mbak Mawar. Mbak Mawar bangun, terus telepon lagi. Ibunya telepon, sudah bangun, terima kasih ya Pak De. Tuh, tapi tidak cukup sampai di situ Mas Kur. Ya. Jadi suatu saat itu rumahnya itu ini konsleting. Ada arus pendek. Ya. Nah itu memang terus kebakaran loh. Saat itu kebakaran dan memang nggak punya rumah. Dan saya sinyalir memang dari makhluk ini karena makhluk ini mempunyai kayak muatan listrik. Ya. Api itu loh, pokoknya elemennya api dan bisa membakar rumah. Dan saat itu juga telepon. Kok ini kayak gini malah rumah saya nggak ada, gini. Bisa menghentikan nggak Pak De? Itu kalimat yang sangat membuat saya bingung gitu saatnya. Menghentikan nggak kayak gini. Dan saat itu memang selama dia tidur itu malah panca inderanya, indera keenamnya itu malah terbuka Mas Bur, si Mawar itu. Jadi bisa lihat bahwa yang bakar rumah itu bukan konsleting yang alami, tapi memang dibakar oleh sosok itu. Ini bisa dihentikan nggak Pak De? Sekarang aku selama tidur itu malah peka ya, habis bangun ini bisa dihentikan. Lah saya bingung toh, saya itu bingung. Saat itu saya cari-cari ya jenenge uang ya nggak tahu cara lain toh. Akhirnya saya itu membuka kitab suci. Kalau teman-teman punya kitab suci itu ya baiknya dibaca, jangan langsung ke dukun atau kemana-mana. Saya buka-buka, di situ ada jawaban bahwa ditulis di situ pasrahkan kepadaku gitu, bahwa aku ini adalah
Allah gitu. Jadi kita itu cuman ya punya keterbatasan sebenarnya. Ketika kita lepas, itu yang bergerak malah roh Tuhan sebenarnya. Nah, itu saya praktekkan Mas Yodi. Ya wis, berarti kan kemampuanku, jangkauan tanganku hanya sampai di situ. Gitu toh? Ya. Saya merasa itu sudah, saya tidak bisa menjangkau dan saya lepaskan, gini, saya lepaskan, kita pasrah aja Mbak Mawar gitu. Terus akhirnya entah itu ya memang mukjizat ya, nggak tahu, ternyata memang berhenti. Dan ini kontrak dari si pemilik yang memelihara itu habis, Mas Bro. Habis, malah justru memakan si ibu ini. Akhirnya ibu ini kemakan dan kasusnya sampai di situ, Mas Bro itu. Nah, itu sampai di sini ceritanya. Nah, akhirnya ya tamat. Ya. Gimana Mas Yodi? Ceritanya cukup panjang sekali ya. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang dari awalnya mendapat pekerjaan yang restoran, yang terus akhirnya ternyata ditipu, mau dijadikan budak prostitusi gitu ya, penjualan manusia. Akhirnya sampai ya panjang lebar seperti itu. Nah, tapi ada salah satu yang mau saya tanyain nih sama Mas Pur nih. Nah, bisa diafirmasi ya. Nah, kan tadi Pak Des sempat bilang ya kalau Bu ini punya perhiasan ataupun harta yang cukup banyak nih. Nah, dan padahal rumahnya sendiri itu bisa dikatakan jelek ya, Pak Des. Sederhana lah gitu. Tapi ya mungkin bisa nggak sih dikatakan kalau ibu ini berarti melakukan pesugihan itu tadi ya? Nah, berarti ibu ini melakukan pesugihan. Nah, akhirnya mungkin menggunakan kontrak sosok itu tadi. Nah, kalau Mas Pur melihat ini sosoknya itu seperti apa dan wujudnya tuh Mas? Wujudnya itu seperti itu, seperti besar itu tadi ya Mas Pur? Kalau dari rambutnya gimana Mas Pur? Kalau rambut menurut saya di depan ini botak gitu. Ya. Tapi yang sininya ke belakang itu panjang. Sosoknya itu. Nek tingginya berapa itu kalau tingginya? Kalau untuk tinggi bisa berapa ya? Kalau saya kira mungkin 5 meteran ke besar sekali. Ya. Jadi cukup besar ya Mas Pur? Cukup besar dan itu sosok tua itu. Sosok udah bahkan mungkin menurut saya ratusan tahun bisa itu. Mungkin malah jutaan ya Mas. Tapi bisa disebut sih. Makhluk ini itu sebenarnya makhluk jin ataupun makhluk biasa gitu Mas, seperti makhluk halus biasa gitu. Ya, ini bukan makhluk halus biasa ya, dia Pak. Untuk Mas Yodi ya. Saya udah ketangkep sih untuk visual sosoknya sendiri ya. Karena memang mungkin teman-teman juga tahu kalau apa yang kita bicarakan, apa yang mungkin kita baru podcast ini, itu sosok yang apa yang dituju itu mereka bisa hadir gitu. Jadi, tapi ini bisa dikatakan jin Mas Pur? Itu ya masuknya jin tapi jin tua. Karena saya di sini cukup penasaran karena makhluk ini tuh bisa memanipulasi bentuk ya berubah-ubah tadi ya Pak De ya. Bisa masuk ke alam manusia gitu loh. Dan bisa menyerupai ibu-ibu, bisa menyerupai anak gadis yang cantik itu loh. Bisa merubah wujud. Betul. Ini mungkin pesugihan yang sudah tingkat atas lah, tingkat tinggi gitu Pak De. Saya bisa menyebutnya mungkin gambarannya seperti buto-buto hijau itu kan untuk pesugihan juga kalau buto hijau. Tetapi ini buto tetapi lebih tua dari bahkan dari buto hijau pun ini lebih tinggi. Kalau buto hijau biasa paling cuman cewek suka sama cewek gitu kan. Ini tuh enggak. Ini lebih garang gitu loh pokoknya. Serangannya itu lebih sangar gitu. Kalau mungkin kan untuk tumbal jalanan atau apa itu kan memakai buto hijau. Kalau itu mungkin untuk diusir ataupun bisa dikatakan ya
melenyapkan. Ya melenyapkan itu masih bisa. Masih bisa dilebur. Masih bisa dilebur. Tetapi kalau untuk kasus ini, menurut saya ini susah untuk dilebur ataupun apalagi cuma disingkirkan itu nggak bisa Pak De. Jadi harus benar-benar habis kontrak baru bisa lepas. Wah, akhirnya itu ya. Iya, betul. Berarti ibu ini yang tadinya melakukan pesugihan itu bayarannya malah nyawanya ibunya sendiri gitu ya. Ya, kalau kontraknya habis memang nyawanya. Nyawanya. Jadi semua pesugihan ya menurut saya ini walaupun bisa menumbalkan orang lain ataupun bisa menumbalkan keluarga, tetapi pada akhirnya tetap diri sendiri itu tidak bisa lepas. Sudah masuk dalam catatan. Iya. Enggak, sebenarnya pesugihan itu enggak ada kontrak habisnya. Jadi setiap sudah memakan orang lain, sudah memakan keluarga, itu tetap di dirinya sendiri. Itu jadi tetap, tidak ada cara untuk meleburkan ataupun melenyapkan makhluk ini tadi sebelum habis kontrak habis itu kontrak, tadi. ya. Kita harus menunggu dan itu memang hanya tangan Tuhan yang bisa menyelesaikannya saat itu. Berarti ini termasuk pesugihan yang cukup riskan sekali ya Mas. Iya. Tingkatnya sangat tinggi ya Mas. Sangat tinggi, betul. Dan ini caranya juga termasuk bisa dikatakan kalau tingkatan pesugihan itu kalau makhluk itu sudah menumbalkan seperti itu kan itu tingkatannya sudah pesugihan tinggi ya Jody dan Pak De. Dan itu memang kayanya ataupun hasil dari pesugihannya itu memang cepat. Dalam artian cepat itu seperti tadi yang di dalam gentong itu memang sangat ini ya Pak De ya. Jadi ada uang, ada perhiasan, semua. Ya, semuanya. Duit juga ada. Ya, semuanya ada di gentong itu. Kalau tuyul itu kan cuma uang. Kalau apa itu cuma perhiasan. Ini semua ada. Pokoknya semua dicuri gitu loh. Iya. Dan itu memang kalau pesugihan yang cepat seperti itu juga nanti nyawanya itu harus mengambil banyak dan pada akhirnya juga pelakunya sendiri itu juga akhirnya kena gitu. Jadi sudah tahu ya resikonya ya teman-teman. Kalau misalkan melakukan pesugihan ya mau tidak mau nyawa itu jadi bayarannya. Pasti ya itu. Dan itu seperti kutukan ya itu kalau saya bilang sih Mbak Mawar itu kayak kena kutukan dari si ibu ini. Jadi kayak menjadi apa ya, kayak ditumbalkan juga ke sana kemari, dia jatuh, mana itu jatuh semua, ada korban, terus akhirnya dia sendiri juga, terus akhirnya ibu yang memelihara itu. Jadi cukup ngeri. Tapi untuk kontrak dari pesugihan itu pasti ada masanya kan Mas Pur? Iya. Nah itu masanya itu berapa lama sih? Ya, kalau yang saya tahu ya Mas Jody, kalau untuk seperti pesugihan ataupun mungkin penglaris ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan kita pergi ke paranormal, ke dukun seperti itu ya, itu memang kalau menurut saya ada batas waktunya seperti 40 hari itu harus kesana lagi, seperti itu. Jadi mungkin kalau ini tadi ya cerita dari Pak De, di samping kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, itu juga menurut saya itu juga waktu kontraknya itu udah habis 40 hari itu tadi. Jadi sosoknya terus balik ke pemiliknya untuk mengambil nyawa dari pemiliknya, pelakunya itu juga. Nah kalau dari sisi makhluknya nih Mas Pur, pastinya kan ini sudah dibilang grade tinggi ya. Karena tadi bisa membelah diri gitu. Jadi selayaknya kayak seperti amuba lah. Kalau makhluk hidup ya itu memang tidak dimiliki semua jin ataupun bisa dikatakan makhluk astral seperti itu ya. Itu nggak semuanya bisa seperti itu Mas Jody dan Pak De. Jadi itu hanya bisa dimiliki jin tertentu yang saya katakan tadi. Kalau umurnya sudah tua itu memang dari segi power dan manipulasi itu sangat bisa terjadi. Masuk ke dunia
orang manusia itu ya, juga bisa. bisa jadi menyerupai orang ataupun seperti tadi ya dibacain apa itu rontok itu sebenarnya bisa ini tadi disambung lagi ataupun dia bisa jadi banyak gitu bisa. Itu karena memang sosoknya itu tua itu tadi udah sangat powernya tinggi gitu. Ya. Berarti makhluk-makhluk seperti itu tuh bisa dikatakan sangat tinggi kalau memang umurnya itu sudah sangat tua ya. Tua, Mas? iya. Jadi seperti itu ya teman-teman, ceritanya dari Pak D dan penjelasan Mas dari Yudi. Mas Pur. Ya. Nah, mungkin cukup sekian ya yang bisa kami sampaikan dari cerita Pak D ini sangat menarik sekali. Ya Mas Pur. Ya, dan hal yang positif yang bisa kita petik yaitu yang pertama mungkin sudah beberapa kali ya Mas Yodi kalau kita penelusuran di rumah pesugihan seperti itu kan ada pesan yang bisa kita cerna, mungkin jangan sekali-sekali itu melakukan pesugihan. Iya, betul. Itu selain memakan nyawa orang di sekitar kita seperti ini. Tadi Mbak Mawar tadi ya Pak dia bisa setiap orang yang mendekat itu kayak radar seperti itu. Itu nanti akhirnya juga nyawa pelakunya sendiri yang akan diambil juga sama sosoknya ini gitu ya. Dan saya sampaikan terima kasih untuk Pak D ya. Ya Mas Pur. Sudah berkenan untuk cerita di Tanya Mas Pur ini. Mungkin besok kita bisa seperti kemarin kolaborasi lagi ataupun bisa penulisan lagi. Siap. Jadi mungkin untuk teman-teman juga tetap dukung channel kami berdua di Mas Pur Channel dan Irrational TV. Karena di konten Pak D juga cukup menarik sekali untuk di simak ya. Nah mungkin sekian dari kami, berjumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Mungkin Mas Yodi bisa ditutup ya. Dan buat teman-teman semuanya yang pada belum subscribe, jangan lupa like, comment, subscribe Mas Pur Channel dan juga Irrational TV ya Pak D ya. Di share sebanyak-banyaknya, jangan lupa. Sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.